Sebelumnya sambut puja panganjali, Om Swastiastu. Berbagai metode materi media penyuluhan. Jadi kita sebagai seorang penyuluh ini tidak boleh monoton. Wes ditinggal gadget, wes ditinggal ning kamar mandi, wes ditinggal bahkan mereka sudah memiliki legalitas, salah satunya memiliki TDL dan lain sebagainya. Kita ditugaskan untuk kita diberi kewenangan atau diberi kesempatan untuk mengajukan proposal. Senyum-senyum. Sebelumnya sambut puja panganjali, Om Swastiastu. Bapak penyelenggara Hindu Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati, Ibu Pengawas Pendidikan Agama Hindu Kabupaten Banyuwangi yang juga kami hormati, serta Bapak Ibu Pendharma Wacana dan juga penyuluh agama Hindu se-Kabupaten Banyuwangi yang hadir pada siang hari ini yang berbahagia. Patut kiranya kita mengucapkan puja dan puji syukur kita hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengikuti acara orientasi Pendharma Wacana dan penyuluh agama Hindu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti memberikan hasil bagi umat sedharma yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Artinya apa yang kita terima sebagai Pendharma Wacana dan juga penyuluh agama Hindu nantinya bisa kita kembangkan untuk keumatan Hindu di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi kedua ini sebagai narasumber kita pada sesi kedua yaitu Ibu Dewi Mayang Anggraini. Beliau salah satu dulunya penyuluh agama Hindu non PNS Kabupaten Banyuwangi dan juga Pendharma Wacana atau Duta Dharma yang sudah malang melintang di Jawa Timur khususnya, dan juga beliau hari ini sebagai guru agama Hindu di SMA Negeri 1 Pesanggaran. Untuk itu monggo aplaus dulu kepada beliau ini. Pada sesi kedua ini nantinya Ibu Dewi Mayang Anggraini akan membawakan materi tugas dan fungsi penyuluh dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu kepada beliau waktu kami persilahkan. Monggo. Inggih ngaturaken kembah nuwun Mas Moderator ingkang sampun paring wekdal. Saderengipun Om Swastiastu. Inggih kagem ngawiti sesi menika boten wonten awanipun mbok bilih kita sareng sami dulu supados napa ingkang dados pasinaon medal punika saged dados napa nggih sangu lan dados bunci kula lan panjenengan sedaya minangkani wajib inggih menika paring pembinaan utawi paring penyuluhan kagem seluruh umat. Nah, pramila sumangga kita sareng sami hangening kecipta kanthi ngaturaken puja. Om Avigamastu Namashitam
Tiyam Brahman Viddhi. Om Guru Brahma Guru Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Anubhadra Karatahu Yantu Iswata. Om Siddhirastu Tadastu Astu Yanamang Swaha Swaha. Panjenenganipun Bapak penyelenggara agama Hindu Kabupaten Banyuwangi ingkang tansah kinurmatan, panjenenganipun Ibunda Pengawas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ingkang dahat kawula hormati, panjenenganipun Ibu Penyuluh PNS Kabupaten Banyuwangi beserta teman-teman staf Kasih Agama Hindu yang juga sangat kami hormati, moderator yang juga sangat kami hormati, Bapak Ibu penyuluh agama dan duta Dharma Agama Hindu se-Kabupaten Banyuwangi yang sangat kami hormati, melebihi saya menghormati orang tua saya yang sangat kami hormati dan kami cinta. Pertama, hanya rasa Hastungkara yang tiada tara kita haturkan ke hadapan Yang Widi, karena hari ini kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa yang jarang diterima atau dikesempatkan kepada orang lain, bisa menempati rumah kita yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Waktu seluas-luasnya diberikan untuk kita, untuk bercengkrama, untuk beranjak-sana, untuk saling mengutarakan pendapat. Untuk itu rasa hastungkara mari kita haturkan ke hadapan Yang Widi. Dan Bapak Ibu, selain itu marilah kita menghaturkan terima kasih yang tiada batas ke hadapan para suci kita, tokoh suci kita, para maharsi, saptarsi dan guru-guru suci kita yang sekarang masih hidup ataupun yang sudah purna di dalam kehidupan ini. Semoga beliau bisa mencapai alam kamuksan jati ketika para guru kita sudah menjadi para ulama. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk mohon maaf Ibu ya, narasumber, waktu kita nanti sampai jam 12 ya, siang. Makanya nanti materi sampai jam setengah 12, yang setengah jam untuk diskusi. Oke. Sepakat ya? Materi saya cuma sedikit Bapak Ibu, terkait semua sudah intinya secara garis besar sudah disampaikan di depan. Maka dari itu kami di sini hanya ingin menyampaikan terkait tugas dan fungsi penyuluh agama dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu, tentunya kita semua sudah tahu tentang kapasitas kita sebagai seorang penyuluh dan mengerti apa sih penyuluh. Kalau secara garis besar, penyuluh dinyatakan sebagai seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab serta diberi wewenang atau diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Tentunya kita sudah memahami hal demikian nih Bapak Ibu, ketika kita sudah ditugaskan dan dipercaya untuk menjadi seorang penyuluh ataupun pendharma wacana, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini sebelum kita lebih tahu tentang
tugas dan fungsi kita harus mengenal dulu penyuluh itu apa. Ternyata berdasarkan SK yang kita miliki, kita itu diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjadi orang di depan. Salah satunya adalah membina umat, membangun umat, baik pembangunan secara jasmani maupun pembangunan secara rohani, secara bahasa agama kita. Bahasa apa? Bahasa Hindu. Tentunya tidak boleh lepas dari Weda. Nah, terus kemudian kita perlu tahu Bapak Ibu, tentunya bukan sesuatu yang asing lagi apa yang menjadi tugas kita, yaitu yang pertama adalah melaksanakan penyuluhan agama secara luas serta memberikan bimbingan, penerangan. Nah, nanti akan terkupas secara tajam silet ya berada di fungsi penyuluh. Nah, yang pertama itu adalah kita memberikan bimbingan namanya, memberikan penerangan, itu adalah tugas kita. Yang kedua adalah menyampaikan visi misi program dan kegiatan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama. Nah, di sini kita sebagai penyambung lidah pemerintah melalui ajaran agama kita melakukan berbagai metode materi media penyuluhan. Jadi kita sebagai seorang penyuluh ini tidak boleh monoton. Iso yang penerima wacana, aku penyuluh, ya wes, aku menyampaikan secara bahasa agama saya, yaitu dengan cara ngomong. Nah, pada wae wes ditinggal gadget, wes ditinggal ning kamar mandi, wes ditinggal sendetan, bahkan mereka mencari tempat atau tempat yang sangat PW sekali untuk mendengarkan sambil gadget. Ini berarti kita harus mengambil di sinilah peran kita sebagai seorang penyuluh, peran kita sebagai seorang pendharma wacana untuk melihat audien. Kalau memang audiennya itu adalah pemuda, pada kenyataannya kan harus secara meluas, tidak boleh mengambil secara khusus. Lah, ternyata yang kita hadapi itu tua, muda, anak-anak, menengah, dewasa dan lain sebagainya. Nah, itu kita melihat dulu. Oh, kalau pada zaman generasi Z ini yang disenangi itu adalah media. Kita tidak boleh alergi dengan demikian. Salah satunya semua di sini itu adalah orang-orang yang sedikit banyak sangat mengenal media. Maka dari itu tidak ada salahnya ketika kita mencontoh saudara-saudara kita dan mencontoh perkembangan zaman, yaitu salah satunya adalah menggunakan media. Ketika berbicara selain atau media materi yang akan kita sampaikan sudah terpampang di depan, sehingga audien dengan sendirinya, aku rasa ini suara ibu Mayang bosen bro, cukup mau coba, ngerti aku ngerti. Lah, atau bisa ditampilkan melalui Canva, perbincangan-perbincangan yang dibikin secara animasi, boleh, sangat boleh. Cuma di kita permasalahannya satu, ketika kita berada di pura, alat itu belum tentu memadai. Ya. Kalau ini bisa kita terapkan di sekolah. Ya. Nah, lebih lanjut pendidikan, ya kan? Nah, terus yang lanjut. Yang selanjutnya kita menyampaikan tentang, atau kita harus mengingat kembali fungsi fungsi sebagai seorang penyuluh ini, atau fungsi sebagai seorang pendharma wacana ini. Apa sih fungsi saya? Contoh, yang pertama, seorang pendharma wacana itu adalah memiliki fungsi edukatif. Tadi sudah disebutkan oleh Romo penyelenggara kita, yaitu panjenenganipun Romo Marzuki ingkang sampun purna tugas, niku menyampaikan, ayo menjadi seorang penyuluh itu harus edukatif, harus informatif, harus konsultatif, serta harus advokatif. Itu maksudnya bagaimana? Satu, edukatif. Kita harus menjadi seseorang yang berperan menjadi guru. Bukan berarti kita harus memiliki legalitas menjadi seorang guru, bukan. Tetapi di sini diharapkan seorang penyuluh harus mampu mentransfer pengetahuan kepada wilayah binaannya, utamanya kepada seluruh umat agama Hindu. Nah, bagaimana kita
ditransfer, atau bagaimana kita berperan sebagai seorang penyuluh yang edukatif atau berperan menjadi seorang guru. Ketika contoh ada seperti ini tadi, ada sharing pendapat, ya kan, ada pendapat, terus akhirnya panjenenganipun Bapak Marjuki menjadi seorang pemberi jawaban. Bukan berarti itu mengetes, bukan. Kita memang memiliki unek-unek. Nah, disitulah panjenenganipun yang beliau tahu ditransfer kepada kita sesuai apa yang dibutuhkan oleh tahun ini. Nah, itu namanya seseorang yang edukatif. Terus kita tidak boleh ketika seorang yang edukatif itu berperan sebagai orang edukatif atau soko guru itu ada siswa yang misalkan ada anggota ini. Contoh, saya sangat grogi ketika ada S2, S3 di sini. Aduh, siapa saya ketika kok harus berbicara di hadapan orang-orang yang demikian, yang legalitasnya lebih tinggi dari saya. Nah, tetapi karena sudah menjadi tugas, nah, itu contoh salah satu siswa kita, salah satu anggota kita ada yang grade-nya tinggi inteleknya, ada yang grade-nya biasa seperti kita, ada yang grade-nya ogah-ogahan, dalam arti diulang karepmu gak diulang ngomong gitu, sebenarnya aku yang absen begitu. Itu kita harus mampu membawa. Salah satunya ketika salah satu anggota yang kita beri ceramah itu bertanya dengan grade yang sangat tinggi, otomatis kita bilang begini, lu kowe wis pinter, S2 bro, nyapa data tembak, tidak boleh. Semampu kita, sesuai dengan apa yang kita ketahui, sesuai yang sesuai yang pernah kita pelajari, dan itu berdasarkan dharma, berdasarkan Veda, harus kita sampaikan. Sehingga, oh berarti apa yang Bu Maya pelajari atau apa yang seorang narasumber pelajari itu match dengan apa yang saya harapkan atau sesuai ekspektasi saya. Nah, itu seorang yang edukatif. Berarti tentunya harus berbekal modal diri ini, dimodali dulu untuk menjadi orang-orang yang disebut orang edukatif, atau harus menerapkan dirinya, menerapkan pengetahuannya, menyetarakan pengetahuannya setara dengan seorang guru. Tidak harus menjadi guru, tetapi harus menyetarakan pengetahuan. Berarti di sini kita tidak boleh alergi untuk membuka buku, tidak boleh alergi untuk mendengarkan ceramah-ceramah dari saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita ketika beliau bertugas di Terus yang kedua itu adalah fungsi informatif. Saya panjenengan pendekar wis kok sudah memiliki legalitas, salah satunya memiliki TDL dan lain sebagainya, kita ditugaskan untuk kita diberi kewenangan atau diberi kesempatan untuk mengajukan proposal selama kita sudah diakui legalitas pura kita. Nah, itulah kita harus mampu memberikan informasi terkait untuk pembangunan agama kita melalui bahasa Weda. Sehingga di wilayah Kabupaten Banyuwangi mayoritas semua pasraman, semua pura sudah memiliki legalitas yang diakui oleh negara, yaitu berupa TDL, tanda daftar lembaga. Terus ada di Kabupaten Banyuwangi ini beberapa pasraman yang juga sudah diakui secara negara. Nah, kami berharap melalui suara penyuluhan Duta Dharma inilah pura kita peningkatan pendidikan serta kenyamanan dalam umat kita melaksanakan ibadah di dalam puranya masing-masing ataupun di dalam pasramannya masing-masing itu semakin meningkat kenyamanannya. Contoh lagi sebagai seseorang yang informatif, contoh di Pura Ndok Sesivia ketika ada upacara agama, iya pokoknya ngomong via apa sih anak Ndok Via itu ketika ada orang di rumahnya di puranya Ndok Via, ketika ada orang berdharma wacana, salah satunya Ndok Via ketika dulu berdharma wacana ini agak kurang konsentrasi karena cah cilik pating blidung, enek sing ngemi, enek sing nangis, enek sing digetaki, enek sing dijiwet. Nah, itu ternyata ketika kita mengacu kepada aturan pemerintah di dalam sebuah lembaga, inilah penyuluh harus berperan. Bapak Ibu, generasi kita harus berani menyampaikan, generasi kita ini adalah penerus kita. Maka dari itu jangan pernah alergi membawa anak kecil ke pura. Loh, lah masih kurusui loh Pak, kurusui Bu, aku gak suka. Nah,
untuk bermain di taman, sehingga ada rasa rindu untuk datang ke pura karena ada tempat bermain yang menyenangkan. Ojo megelno, anaknya wis dicibet, anaknya jalur mimpi keplak, akhirnya dia tidak suka datang ke pura. Ternyata ini menjadi permasalahan yang polemik yang sangat luar biasa di wilayah kita. Salah satunya ketika mereka punya anak kecil, aku lek urung anak beneh gak nyang ning pura. Banyak seperti itu. Aku isin nyang ning pura lah nyapa kemike. Nggak ada taman bermain, tapi sekarang sudah disiapkan secara sementara. Itu tempat-tempat bermain ketika